Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan sehat semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Raja Saul. Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang berasal dari keturunan suku Benyamin. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1078 sebelum Masehi di Gibea, Benyamin. Ayahnya bernama Kish bin Abiel. Adapun istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas, dan anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yeswi, Abinadab, Malkisua, dan Isiboset. Sedangkan anak-anak perempuan Saul ialah Merab dan Mikal. Mikal merupakan istri pertama Daud yang ia peroleh dengan membawa 100 kulit katan bangsa Filistin kepada Saul sebagai mas kawin. Menurut sejarawan Yahudi Romawi abad ke-1 Masehi, Flavius Josephus, Saul menjadi raja atas Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun. Total masa pemerintahan Saul adalah 40 tahun. Menurut beberapa catatan, Saul meninggal kira-kira pada umur 67 sampai 68 tahun. Jadi kira-kira ketika ia menjadi raja, ia berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Alkitab mencatat bahwa Saul adalah seorang muda yang elok rupanya dan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripada dia. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya, dan ia berasal dari keluarga yang berada. Ada dua peristiwa yang mengisahkan bagaimana pemilihan Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Peristiwa yang pertama yaitu Saul diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja berdasarkan petunjuk Allah kepada Samuel. Yang kedua adalah Saul menjadi raja dengan undian. Peristiwa yang pertama terjadi suatu hari Kis ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya. Karena itu ia menyuruh Saul dan salah seorang bujangnya pergi untuk mencari keledai-keledai itu. Mereka berjalan melewati pegunungan Efraim, melalui tanah Salisa, tanah Sahalim, dan melintasi seluruh tanah Benyamin. Namun mereka tidak menemukan keledai-keledai itu. Dan ketika mereka sampai ke tanah Zuf, yang merupakan sebuah wilayah yang mencakup kota tempat Samuel tinggal, yaitu Ramataim Zofim. Sehari sebelum Samuel bertemu dengan Saul, Allah telah menyatakan kepada Samuel bahwa ia akan menyuruh seorang laki-laki dari tanah Benyamin untuk menemui Samuel. Dan ketika Samuel bertemu dengan Saul, Tuhan berfirman bahwa dialah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatnya Israel. Ketika Saul dan bujangnya memasuki kota di mana Samuel tinggal, mereka bertemu dengan Samuel, dan Samuel menyuruh Saul datang keesokan paginya untuk mendahului dia ke bukit untuk mempersembahkan korban. Dan keesokan paginya Samuel menyatakan kepada Saul firman Tuhan dan mengurapi dia dengan minyak dan memberitahukan kepadanya tanda-tanda yang akan dia alami untuk menyatakan kepadanya bahwa Tuhan telah mengurapi dia menjadi raja atas bangsa Israel. Peristiwa yang kedua dilatar belakangi atas permintaan bangsa Israel yang meminta seorang raja kepada Samuel untuk memerintah atas mereka. Pada saat itu Samuel mengerahkan bangsa Israel untuk berkumpul di Mispa, yaitu sebuah kota di wilayah suku Benyamin yang terletak sekitar 8 km di sebelah utara Yerusalem. Pada saat itu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapatilah suku Benyamin. Lalu Samuel menyuruh suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapatilah kaum keluarga Matri. Akhirnya ia menyuruh kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan karena dia bersembunyi di antara barang-barang. Sebelum kejatuhannya, Saul beberapa kali telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuhnya seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu kemudian kejatuhannya dimulai dengan ketidaktaatan Saul terhadap titah Tuhan.
Saul tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel untuk memimpin upacara persembahan kurban sebelum ia memimpin peperangan melawan bangsa Filistin. Dan ia menolak perintah Allah untuk menghabisi orang Amalek dan seluruh ternaknya. Ia malah menyelamatkan Agag, raja bangsa Amalek. Ia tidak langsung membunuhnya, dan ia juga mengambil ternak yang baik untuk dipersembahkan sebagai korban. Akibatnya Allah sangat murka kepada Saul karena ia tidak membalaskan murka Tuhan yang menyala-nyala atas bangsa Amalek. Sehingga Tuhan berfirman melalui perantaraan Samuel bahwa ia menolak Saul menjadi raja atas umatnya. Walaupun Saul telah memohon agar Samuel tidak meninggalkannya, tetapi Allah telah meninggalkan Saul. Setelah peristiwa ketidaktaatan Saul, ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah peperangan orang Israel melawan orang Filistin, di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat, dan di sanalah Saul bertemu untuk pertama kalinya dengan Daud. Pada suatu ketika, Saul diganggu oleh roh jahat yang seringkali membuat dia kerasukan, sehingga dia membutuhkan seorang yang pandai bermain kecapi untuk mengusir roh jahat itu daripadanya. Karena itu, pegawai-pegawainya mengambil Daud untuk bermain kecapi bagi Saul di istananya. Karena Daud adalah seorang yang pandai bermain kecapi, pada awalnya Raja Saul sayang kepada Daud dan meminta dia untuk tetap tinggal di dekatnya agar dia tetap bisa memainkan kecapi untuk Saul jika roh jahat itu kembali datang untuk mengganggunya. Namun ketika Daud selalu berhasil di medan peperangan, ia menjadi iri hati kepada Daud dan berkali-kali berusaha untuk membunuhnya. Bahkan Saul menambah dosanya terhadap Tuhan dengan membunuh 85 orang imam Tuhan di Nob dan menghabisi semua penduduk kota Nob, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, serta segala ternak dibunuhnya dengan mata pedang. Karena dia menganggap bahwa mereka telah bersepakat untuk melawan dia dengan membantu Daud ketika ia melarikan diri dari Saul. Padahal imam-imam itu tidak mengetahui apapun dan mereka difitnah oleh Doeg, orang Edom itu. Berkali-kali Saul mengejar Daud hendak menghabisi nyawanya. Kebencian dan kecemburuannya terhadap Daud membuat dia terus berusaha membunuh Daud. Namun Tuhan melindungi nyawa Daud dan menggagalkan usaha Saul untuk membunuhnya. Berkali-kali pula Daud membiarkan dia hidup, walaupun Daud beberapa kali memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi ia tidak melakukannya karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel, dan peperangan Saul dengan orang Filistin kali ini adalah peperangan Saul yang terakhir, di mana ia dan segala tentara Israel dikalahkan di pegunungan Gilboa oleh tentara Filistin. Akhir hidup Saul sangat mengenaskan dan sekaligus merupakan titik terendah dari kehidupan rohaninya, di mana satu hari sebelum kematiannya, Saul sangat ketakutan dan hatinya sangat gemetar ketika dilihatnya tentara Filistin berkemah dekat Sunem. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan Urim, baik dengan perantara para nabi. Dan ia benar-benar merasa sangat terjepit, karena sudah sangat putus asa. Saul mencari seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Padahal sebelumnya dia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Ketika ia berkata perihal memanggil arwah, para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergi dengan 2 orang ke tempat kediaman perempuan itu. Ia tiba di sana pada waktu malam, dan ia segera meminta perempuan itu menenung baginya dengan perantaraan arwah. Perempuan itu pada mulanya menolak karena dia takut jika ia ketahuan ia akan dilenyapkan sama seperti nasib para pemanggil arwah dan peramal lainnya yang telah dilenyapkan oleh Saul. Karena dia tidak mengetahui bahwa yang saat itu berbicara dengannya adalah Saul itu sendiri.
Lalu bersumpahlah Saul kepada perempuan itu, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu, perempuan itu bersedia untuk melakukan permintaan Saul. Di sanalah Samuel muncul dan berkata kepada Saul bahwa besok ia dan tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok Saul serta anak-anaknya sudah ada bersama-sama dengan Samuel. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga, rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka, Saul dan ketiga anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah akhir hidup Saul, seorang yang telah dipilih dan diurapi Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel, namun berakhir dengan kejatuhan yang tragis.